Sudah saya coba. Mas Daniel, ini saya tertarik ini yang di Mas Daniel ini. Awalnya dari bangku kuliah, kemudian penelitian, masuk ke dunia PLTS, EPC ya. Itu kan lebih ke banyak ke teknis, desain, engineering, detail. Nah, eh, Mas Daniel ini sering membaca sekarang beberapa data-data atau bikin penelitian-penelitian. Ada perkembangan-perkembangan yang udah dilihat juga mungkin di negara orang lain. Nah, kalau itu dimasukkan atau mungkin dibawa pandangan itu ke dalam negeri kita, kita lebih kaya sebenarnya kalau dari sisi potensi spasial ya. Gimana Mas Daniel memandang potensi solar cell ini secara sederhana ya, bisa dijelaskan bagaimana potensinya ini, apakah perkembangannya ini akan sangat pesat atau nanti akan biasa aja atau bagaimana ya? Oke, wah pertanyaannya penting dan bagus sekali nih Mas Ardi. Yeah. Sebenarnya kalau saya sih yakinnya pasti akan akan melesat sekali ya pastinya, karena itu tren global yang sudah terjadi di mana-mana gitu ya. Penurunan harga panel 90% di satu dekade terakhir. Sekarang terpasang udah 700 gigawatt, hampir setiap tahun nambah 100 gigawatt gitu ya. Cuman di Indonesia statusnya masih sangat disappointing, bisa dibilang di bawah yang tercatat di Kementerian SDM gitu kan. Ya kita mencoba untuk mendorong ya sepertinya sih arah pemerintah pun juga udah ke arah sana ya. Kemarin sudah keluar target net zero 2060 atau lebih cepat. Kemudian juga mau retire PLTU dan moratorium bangun PLTU baru udah nggak boleh dan semacamnya. Jadi di model pemodelan energi dimanapun itu PLTS itu pasti jadi dominan bisa dibilang di dalam model tersebut gitu, karena salah satunya paling murah dan resource-nya available di mana aja gitu ya. Mungkin ya, ini bukan berarti bilang kalau hydro dan geothermal nggak perlu, tapi mereka kan cukup site spesifik ya, maksudnya di tempat yang mereka ada pastinya ya kalau bisa diekspor digunakan. Tapi kalau solar itu kan kasarnya ya tinggal pasang aja gitu kan. Iya, jadi dimanapun ya. Dimanapun di Indonesia. Betul, dan di Indonesia sendiri, ngomong-ngomong soal hitungan potensi tadi itu, sebetulnya kita menghitung potensi PLTS itu bisa mencapai 3, saya agak lupa angkanya, 3,4 terawatt sampai 20 terawatt gitu ya. Itu 16 sampai 96 kali lebih tinggi daripada angka yang saat ini ada di Kementerian SDM, yaitu 207 gigawatt. 207 gigawatt, ya. Kita pernah di awal tahun ini. Yang saya baca juga di paper itu ya, di TK paper itu. Dan itu pun masih secara level ground ya, tapi secara rooftop itu potensinya jauh lebih besar lagi ya pasti ya. Betul, kalau ditambah rooftop mungkin bisa ya nambah lagi lah, mungkin sekitar 500 gigawatt gitu ya kalau hitungan kita kemarin itu ya. Belum lagi ada floating sekitar 30 gigawatt gitu. Ya, jadi floating. Potensi ya ada lah gitu istilahnya. Dan nah itu dia, tapi kalau bilang adopsi, saya sih yakinnya akan ya, karena itu opsi paling murah gitu ya, dan dalam 10 tahun ke depan itu LCOE-nya udah turun banget lah gitu. Harga lelang sekarang juga kan sudah menunjukkan keekonomian gitu ya. Cuman memang sebenarnya kalau di ISR ya mungkin kita, karena kebijakan ini kan cukup multisektoral ya gitu ya, kita nggak dari mana tuh kalau di model kita nih, kalau kita mau zero emission di 2050, di 2030 itu kita harus udah punya 100 gigawatt PLTS terpasang. 100 gigawatt, oke. Dan di 2050 itu harus sekitar 1.500 gigawatt gitu. Itu dekarbonisasi mendalam di semua sektor gitu. Jadi ada hidrogen segala macam juga gitu. Nah, coba kalau kita bayangin 100 gigawatt ke depan ini, kita modulnya mau dari mana gitu kan. Dan semua orang kan pasti bertanya gitu, apakah mau impor semua gitu. Nah, itu it's a hard ini ya sebenarnya problem yang ya sulit gitu kan, apakah kita kan itu pasti nggak bagus dari sisi neraca perdagangan gitu loh, masa kita impor semua gitu kan. Karena kan kita juga harus bangun. Nah, makanya itu menjawab pertanyaan itu memang cukup kompleks gitu, karena kita harus kupas satu-satu gitu ya. Sebenarnya sekarang status rantai pasok dunia gimana sih gitu kan, dominasinya di mana, udah marketnya udah terkonsolidasi atau belum gitu. Nanti kita di bulan Desember akan ngeluarin laporan tahunan kita, Indonesia Energy Transition Outlook atau itu. Di situ ada satu pembahasan soal manufacturing PV lah kurang lebihnya. Dimana ada gambaran landscape global gitu ya, kalau
value chain dari kristalin silikon solar cell ini sebenarnya udah didominasi oleh satu negara saja gitu ya. Pretty much gitu ya, dari polysilicon, wafer, ingot dan wafer, kemudian cell production, dan lalu PV modul gitu. Nah, itu strateginya gimana sih Indonesia harus gimana gitu untuk yang kalau kita mau mendekarbonisasi sistem ketenaga listrikan, kita butuh PV, tapi PV-nya kita belum ada industri domestiknya gitu ya. Kalaupun ada, relatif kasarnya belum on quality lah bisa dibilang gitu. Saat ini at least. Jadi itu gambarannya cukup kompleks mungkin gitu ya. Ya, tapi kalau saya yakinnya again harusnya akan take off sih harusnya. Iya, betul. Kita harus ya kita berharap dan berdoa juga mudah-mudahan nanti Indonesia bisa ya lebih mandiri lagi kan, tidak harus import dan bisa intinya balik lagi ke Mas Daniel seperti yang Mas Daniel bilang tadi, kalau seandainya kualitas penelitian kita kemudian akan meningkatkan nanti pemahaman kita, kan kemungkinan dari sisi pemerintah, mungkin anggota dewan juga akan lebih paham nanti ternyata ini penting untuk di Indonesia harus ada gitu ya Mas Daniel ya.